konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Tidak hanya konten kekerasan, perundungan, dan pornografi, akhir-akhir ini modus baru para pelaku kejahatan daring merambah ke sisi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kini anak-anak bahkan direkrut melalui media sosial maupun fitur chat yang ada di game online untuk melancarkan aksi terorisme. Hanya dengan satu klik, anak-anak bisa terjerumus dalam bahaya. Densus 88 Anti Teror Polri menemukan tren perekrutan anak untuk aksi terorisme meningkat tajam. Di tahun 2025, jangkauannya dicatat meluas hingga ke 23 provinsi di tanah air. Sementara jumlahnya mencapai 110 anak dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. Padahal, dalam rentang tahun 2011 hingga 2017, Densus 88 mencatat hanya terdapat 17 anak korban rekrutmen. Hal ini membuktikan bahwa bahaya selalu mengintai anak-anak di dunia maya. Ruang siber bukanlah ruang aman untuk anak berselancar tanpa batasan. Dengan satu klik, ruang yang riang dan penuh hiburan seketika bisa berubah menjadi ruang yang muram dan kelam. Kemampuan anak-anak masih terbatas untuk memahami realitas yang dipertontonkan di dunia maya. Karena kerap disodorkan konten tak sesuai umurnya, anak-anak semakin tidak mampu membedakan mana tontonan yang baik dan mana yang tidak. Konten-konten tak pantas seringkali menghampiri mereka dengan dalih algoritma. Padahal penyelenggara sistem elektronik seharusnya mengemban tanggung jawab besar. Bacaan dan tontonan anak di ruang digital tak seharusnya memprioritaskan perkara cuan. Lebih dari itu, platform harus memberikan anak ruang yang aman. Negara-negara di dunia telah lebih dahulu menaruh perhatian serius. Australia menjadi yang terdepan jika membicarakan perlindungan anak di internet. Negeri kanguru ini membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Ini merupakan langkah besar yang pernah ada di bumi. Kebijakan ini menuai banyak apresiasi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan bicara lantang soal langkah beraninya di forum PBB. Sementara itu, di tanah air, perlindungan anak di ranah digital rasanya belum jadi prioritas. Banyak pihak abai sehingga banyak anak menjadi korbannya. Meski begitu, ketertinggalan tetap harus dikejar. Indonesia kini dalam proses menyusul langkah Australia. Beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. PP ini mengatur anak di bawah usia 18 tahun hanya bisa mengakses platform digital dengan persetujuan orang tua. Platform digital juga harus memverifikasi usia pengguna dan memfilter konten berbahaya. Platform dilarang menjadikan anak sebagai komoditas. Jika platform abai, sanksi akan dijatuhkan, mulai dari teguran hingga pemutusan akses. Namun implementasi PP ini perlu dikawal ramai-ramai, karena tanggung jawab perlindungan anak harus diemban bersama-sama. Anak-anak harus punya tempat aman, bukan hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya. Nah, inilah yang perlu dibuat regulasi yang benar-benar bisa mengcover semua sektor untuk membuat environment yang benar-benar aman dan nyaman, dan juga membuat orang tua kita semua tenang ketika anak kita menggunakan digitalisasi ataupun internet untuk mencari informasi untuk kebutuhan mereka. Jadi jangan sampai generasi penerus kita, anak-anak kita dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.